1 gini. 13 kombinasi 1 12 kombinasi 13 Ya, berarti jawabannya 13 gitu ya. Iya. 13. Nah, terus peluangnya adalah 13 dibagi dengan ini. Iya. Gitu kan ya? Iya. Berarti kecil banget ya. Nah, berarti ini adalah peluang kita ngambil 3 kartu dapatnya 1 skop. Iya. Ini peluangnya ini segini berarti. Nah, kita paste ke sini. Nah, terus sekarang kalau misalkan kita ngambil 3 kartu dapat dua skop gitu. faktorial 11 faktorial 78 13 kali 12 bagi 2 ya. 78 ya? Iya, Kak. Ya. 8. Ya, jawabannya 8. Berarti peluangnya adalah 78 dibagi dengan ini. 22.100 ya. Nah, jawabannya ini kan ya. Nah, sekarang peluang kalau kita ngambil 3 itu skop gitu. Berarti ini kan 0,0 Iya. yang tadi udah kita hitung ya. Nah, sekarang ini saya agak takut sebenarnya sih. Sekarang itu tinggal kita jumlahin di sini. Ini jumlahnya 1 atau bukan gitu. Nah. Bukan. Berarti bisa dibilang bukan seperti itu caranya, teman-teman. Gini nggak sih Mas Resto, waktu pas kita ngambil 1 kartu yang skop, berarti kan 2 kartunya bukan skop ya? Berarti kan ada percobaan juga dong harusnya. Bisa nggak sih kalau kita bikin 12 kombinasi 1 dikalikan sama 2 kombinasi 39? 13 kombinasi 1. Ya, itu ya. Itu terus itu sisanya kan 39. 2 ya, 39 diambil 2, bener nggak? Diambil 2 gitu Kak, dikalikan terus dibagi sama kan sampel. Kalau kita gitu, nyari Kak. berapa banyak caranya supaya minimal supaya 1 skop kan berarti ya bener nggak? 1 skop. Iya. 13 kombinasi misalkan 1 misal terus dikali 39 kombinasi 2. Iya, dibagi ya karena kan sampel 2 kombinasi 3. Iya gitu. Oke. Coba kayak gini ya. Kalau misalkan kayak gini gimana gitu. Nah, itu tadi kan 13. Tadi jawabannya tadi kan 13 sama berapa itu? Ini kan. Ini sampelnya ini. Iya. Berarti kita hitung kombinasi dari 13 diambil 1 gitu ya. Iya. Dan kita akan hitung 39 dari 39 diambil 2 gitu ya. Itu dikali. Ini kita kali gitu ya. Ini kali dibagi dengan ini sama 200. Berapa nih? Oh ini agak mendingan nih kayaknya nih yang ini nih. Itu 1 tadi dia gitu. 1 gini ya. Ini masih salah nggak ya, Izin? Kegedean. Yang ruang sampel 22.100. Enggak Pak. Kalau ruang sampelnya itu memang dihitungnya seperti itu kan. Jadi tuh seolah-olah kita ngambil 3 kartu acak ya dari 52 kartu. Nah, seolah-olah ada 22.100 cara gitu. Iya, benar. Jadi bisa jadi 3 kartu tuh bisa apa aja gitu selama ada di 52 kartu itu. Iya.
Oh, berarti untuk hitung yang skopnya 0 tuh bukan gini ya caranya Iya, ya. 13 0 0 13 Berarti kombinasi Ya. 0 kalau 13C0 kali dikali 39 kombinasi 39C3. Nah, gini Betul. harusnya nih. Ya. Ya, Baru dibagi sama ini. Coba ya. iya, iya gitu. Ini tulisin deh. Kombin Apa saya 13 saya 0 1 0 13 terus sama 39 terus 3 39 kombinasi 3. 3. 91 Terus itu 39. dibagi ini 22.100. ini gini ya. Iya, betul. Berapa? 0. 0, nah, coba ya. 0,4 sini berarti ya. Nah, gitu kan. Ini berarti untuk X2 itu sama dengan 13C2 Kombinasi 2 Ya. kali 39 39C1 1. dibagi sama ini ya 52 Iya. 52 ya. Iya. 3. Oke. Coba kejauhan sini. 13 ambil 2 kita satu lagi 39 ambil 1 nah ini dikali dibagi sampel. ini kali kita bagi dengan ruang sampel ini. Iya. Nah, ini berapa nih? Sini ya, 2 ya. Iya. 0,13. Nah, ini kayaknya kayak lebih masuk akal nih kayaknya nih. Ini lebih masuk akal kayaknya. Totalnya nih udah 9,8 ya. Mudah-mudahan ya. Berarti cara selanjutnya harusnya 13C3 kali 39C0. 0, ya. Jadinya 0, berapa? 13, 3, 39, 9 ambil 0. 0. 1 gitu ya. 1. Ya. Nah, berarti peluangnya itu ini dibagi dengan ruang sampel. Iya. Nah, coba ya. Hasilnya adalah luar biasa. Oh, ini berarti yang benar nih. Iya. Nah, sekarang tinggal kita lihat ini ada kunci jawabannya enggak ya ini? Ada bener sih Kak, cuma lebih pusing kalau lihat kunci jawaban Kak. Oh, ini ada nih. Iya, petunjuk jawaban. Coba ya. Tuh, jadi kayak gitu. Iya, dia sistemnya ini dalam kurung. Oh iya tapi iya sama nih sama yang kayak kita hitung tadi nih 13.0 393 gitu ya. Iya. Ini tapi ini peluangnya juga bukan 1 ya teman-teman. Ya itu udah jelas nggak 1 itu kayaknya ada kesan ngitung itu kayaknya. Tipe itu Kak, tipe. Nah, tapi saya tahu ini typo, tapi pokoknya konsepnya adalah teman-teman peluang ini jumlahnya harus 1 ya. Iya. Itu sama seperti yang ada di ini salah satu syarat untuk apa namanya? Mana sih? Nah, ini nih, yang ini ya. Nih, jadi ya, di mana untuk setiap kejadian X dipenuhi ini ya, yang nomor 2 ya, total dari fungsinya itu harus sama dengan 1 gitu ya teman-teman. Kalau yang soal yang tadi tuh entahlah, saya nggak paham kenapa. Pokoknya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin, atau tadi Masnya siapa ya yang minta coba untuk contoh lain? Sampai sini kira-kira paham atau masih belum paham, Mas? Gimana? Mas Syafiq tadi kayaknya yang nanya, Mas Syafiq Ridho. Oh, oke. Ya tadi. Iya. Ya tadi tuh gimana, udah terjawab belum? Tadi kita udah bahas soal nomor 2 nih. Kita faktorial ya. Enggak, tadi itu kita bahas soal yang ini, Mas. Aduh, mana sih? Nah, ini tadi itu kita bahas soal yang ini. Jadi ini adalah contoh lain untuk mencari distribusi peluang, ya. Cuman
Cuman bedanya adalah ini contoh ribetnya deh. Kalau kalau yang tadi saya contohkan itu yang simpelnya gitu, yang ini yang Saya yang simpelnya. mudahnya aja, Kak. Iya, ini yang mudahnya kayak gini, konsepnya seperti ini. Kalau misalkan contoh lainnya tuh ada di soal ya. Nomor 2, ini di mana sih latihan, dan cara cara ngerjainnya tuh kayak gini tadi ya, pakai kombinasi. Nah, Oh, cuman kombinasi. iya kombinasi. Cuman intinya adalah jumlah, ini saya tulis ya, total. Jumlah dari peluangnya itu harus sama dengan 1. Seperti itu ya, Mas. Hmm, Karena tadi kita udah sempet hitung tapi salah. Itu tuh jumlah total itu lebih dari 1. Jadi ini harus kudu wajib itu totalnya harus 1. Gimana Mas? Kira-kira sampai sini masih bingung nggak? Atau mau kita coba kerjakan contoh lain lagi? Kerjakan yang lain, Kak. Kerjakan yang lain. Jangan yang lain ya. Soal nomor Yang 3. Soal latihan nomor 3. Yang lain nomor aja, Bu. Oke. Kira-kira Ya. untuk contoh soal tadi sebenarnya udah ngerti, tapi untuk kira-kira untuk nangkap logikanya di awal tuh gimana sih? Soalnya jujur secara pengerjaan ngerti ya, cuman kalau baca soal tuh nggak tahu gitu loh. Langkah pertama soal ya logikanya betul. gimana kita Operasi untuk soal. nentuin Oh. dia ini harus 0 C berapa gitu loh. Tadi kan kita kan Soalnya harus bakal buat dari beda-beda gitu. kondisinya kan kapan pertama kombinasi. 0 sekop, 1 sekop, 2 sekop, 3 sekop gitu ya. Itu yang aku tuh nggak bisa dapet gitu loh, logikanya tuh belum bisa dapet kenapa bisa. Oke. Satu logika. Oke, nggak apa-apa. Saya coba ini ya. Jadi kayak gini, Mas. Soal nomor 2 ini yang ditanya adalah ini ya, distribusi peluang dari banyaknya spade. Spade itu skop ya, kartu. Nah, cuman yang diambil itu cuman tiga kartu. 3 kartu. Nah, jadi di sini tuh pertama adalah kita bikin variabel acaknya dulu. Kenapa kita bikin variabel acak ya? Kita harus nentuin nih. Kita harus nentuin kejadian apa yang mau dicari peluangnya gitu. Kejadian apa yang mau dicari peluangnya gitu. Oh, yang ditanyakan banyaknya skop ya. Berarti berapa peluang kita ngambil 3 kartu dapatnya skop gitu. Itu yang variabel acaknya. Nah, kalau variabel acaknya atau random variabelnya udah ketahuan, kita bisa dengan gampang menentukan jumlahnya, x-nya. Jadi kita tuh kayak bikin ini aja kayak bikin kemungkinannya. Jadi saya tulis di sini ya. Kemungkinan nomor 1, ambil 3 kartu dapat skop 0. Atau dalam kurung saya tulis ya. Tidak ada kemungkinan nomor 1 nih. Kita ngambil 3 kartu. Dapat skopnya 0, yang artinya adalah tidak ada skop. Nah, Mas, sampai sini bisa diikutin nggak penjelasan saya, Mas? Ya. Sebelum saya lanjut lagi nih. Ya, bisa, Kak. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kemungkinan nomor 2 gitu ya. Kemungkinan nomor 2 adalah sama. Kita ngambil 3 kartu nih. Nah, cuman di sini kita dapat skopnya tuh 1. Nah, gitu. Nah, kita dapat skop 1 ditambah 2 kartu bebas gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini bisa diikutin, Mas? Iya, Kak. Nah, sekarang kemungkinan nomor 3 sama juga. Kita ngambil 3 kartu. Saya copy aja deh. Ya. Kita ngambil 3 kartu, dapat skopnya berapa? 2. Nah, 1 kartu lainnya bebas. Gini ya. Ya. Nah, terus yang nomor 4. Nomor 4 itu adalah kita ngambil 3 kartu, dapat skopnya itu 3. Atau bisa dibilang semuanya skop.
semua. Nah, gini ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami nggak, Mas? Ini masih kemungkinan ya. Jadi dari soal yang tadi ya, kita kan ditanya nih tiga kartu diambil gitu ya. Nah, yang ditanya tuh ini distribusi peluang dari banyaknya skop. Nah, sekarang pada saat kita ngambil 3 kartu, itu berarti Mas, kita punya 4 kemungkinan. Masing-masing kayak gini. Sampai sini masih bisa diikutin, Mas? Ya. Oke, kita punya 4 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama itu ini, saya tandain ya. Kemungkinan kedua ini. Kemungkinan ketiga tuh ini. Keempat ini. Itu ya. Nah, oke. Sekarang kita udah punya nih variabel acaknya apa. Tinggal kita bikin tabel. Kita bisa bikin kayak gini tabelnya. Jadi X itu apa? X itu adalah banyaknya skop. Kayak gini ya, yang ada di sini kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama, banyaknya skop 0. Peluangnya berapa? Peluangnya ini 0,414. Nah, sampai sini bisa diikutin nggak, Mas? Atau bisa dipahami nggak? Iya, Kak. Nah, kalau ditanya cara hitungnya peluangnya ini dari mana 0, segini itu nanti ya. Itu kalau misalkan masih ada yang belum paham nanti bisa saya coba ajarkan lagi. Nah, terus banyaknya skop itu 1. Nah, ini berarti kemungkinan nomor 2 nih. Kita ngambil 3 kartu, dapatnya tuh skopnya cuma 1, sedangkan 2 kartu lainnya bebas. Peluangnya berapa? Peluangnya segini. 0,436. Oh, berarti peluangnya itu lebih besar. Kita dapat skopnya cuma 1. Gitu ya. Ini bisa dilihat dari sini ya. Ini 0,41, ini 0,43 gitu. Terus kita ada lagi nih kemungkinan yang ketiga nih. Kemungkinan yang ketiga itu kita ngambil 3 kartu, dapatnya 2 skop. Skopnya ada 2. Peluangnya berapa? Peluangnya 0,138. Kayak gini. Nah, terus yang terakhir adalah kita ngambil 3 kartu, dapatnya skop semua, 3-3-nya. Peluangnya berapa? Peluangnya itu adalah 0,013. Nah, jadi yang dimaksud dengan distribusi peluang itu adalah ini. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk masing-masing ini, untuk masing-masing nilai X, itu nilainya berapa gitu. Nah, seperti itu Mas, kurang lebih. Jadi kalau misalkan saya ini ya, saya gambarkan ya. Saya gambarkan nih. Ini adalah X, ya kan? Yang kayak di awal tadi tuh, ini adalah peluang dari X gitu ya. Peluang dari X, ini kan berarti X-nya 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sedangkan ini berapa tadi? 0,414, 0,4, berapa tadi? 36. Berapa sih? 138 ya. 0,138, 0,013 gitu ya. 13. Nah, ini maksudnya adalah yang dimaksud dengan variabel acak itu berupa fungsi yang memetakan nilai awal, nilai input ke nilai hasilnya, peluangnya berapa. Nah, jadi kalau misalkan banyaknya skop itu 0, peluangnya berapa? Peluangnya adalah 0,414. Kalau X banyaknya skop itu 1, peluangnya 0,436. Banyaknya skop 2, peluangnya 0,138. Kalau 3, segini. Nah, salah satu syaratnya adalah, ini kalau dijumlah semua, ya, ini dijumlah semua nih, itu totalnya harus 1. Oke. Sampai sini kira-kira gimana Mas? Maksudnya kira-kira paham nggak kenapa kita harus membuat ini gitu? Kenapa kita harus membuat
membuat ini atau kenapa kok kita disuruh mengerjakan ini gitu supaya kita bisa tahu distribusi peluangnya dari masing-masing percobaan. Ini kan kemungkinan nih. Bisa dibilang kan ini kan percobaan gitu kan. Oh, kalau 0 berapa? 0 segini, 1 segini, 2, 3 seperti itu. Gimana teman-teman? Sampai sini masih ada yang belum paham? Insya Allah paham, Pak. Nah, sekarang Mas, gimana kurang lebih Mas? Mas siapa tadi namanya? Maaf kok saya Iya. lupa. Aku Kak. Ya, Dio Kak. Sudah Kak? Mas Dio. Oke ya. Iya, Kak. Nah, jadi kalau misalkan nih saya ini ya, saya coba ini ya. Nih, kalau misalkan soal nomor 3 gitu. Dari suatu kotak yang berisi bla 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 4 bola hitam diambil secara tiap bola dikembalikan sebelum pengambilan. Carilah distribusi peluang banyaknya bola hijau yang terambil. Nah, kalau misalkan saya tanya sama Masnya nih, Mas, ini variabel acaknya apa, Mas? Kira-kira bisa jawab nggak, Mas? Variabel acaknya. Iya. Ini ya, teman-teman. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus nentuin dulu variabel acaknya gitu. Karena nomor 3 ini ya, ini pertanyaannya sama seperti nomor 2, distribusi peluang. Nah, langkah pertama adalah kita harus nentuin dulu variabel acaknya itu apa. Variabel acaknya apakah 3 bola itu? Atau gimana? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Atau ada yang mau coba jawab? Enggak, Kak. Kan hijaunya Acaknya cuma hijau. variabel acaknya kan hijau, tapi hijaunya cuma 2. Jadi 1 kali nggak? Gimana? Maksudnya kan 30. Dari suatu kotak, 4 bola hitam, 2 bola hijau, 3 Ya. bola diambil secara berurutan. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini berapa kali pengambilan? Ada informasinya nggak di situ? 0, 1, 2, 3 gitu nggak sih, Kak? tiap bola dikembalikan sebelum pengambilan berikutnya 3 kali pengambilan. Pertanyaan saya gini deh, yang pertama deh. Variabel Ini soal acak nomor dulu. 3 ini berapa kali diambil? 2. 2 0 kali. nggak diambil sama sekali, diambil hijau 1, hijau 2 gitu nggak sih? Kan hijaunya cuma 2. Kan 3 bola yang mau diambilnya berurutan. Enggak. Oke, yang saya tanya 0, 1, tadi 2. dari soal nomor 3 ini berapa kali bola diambil gitu? 3 kali. Oke, 3 kali. Nah, terus pertanyaan saya selanjutnya adalah, ini variabel acaknya apa dari soal nomor 3? Bola hijau. Banyaknya bola hijau. Oh. X itu adalah banyaknya bola hijau. Jadi kalau saya bikin di Excel nih, kalau saya tulis ya. Ini kan. Nah, sekarang saya tanya di sini di soal ini bola hijaunya ada berapa? 2. Ada 2. Berarti kalau saya bikin tabelnya kayak tadi ya, X itu bisa 0, 1, 2. Udah. Udah. Nah, terus di sini ini peluangnya berapa ya? Ini bisa kayak gitu nanti. Dengan syarat totalnya ini 1. gitu ya. Ya. Jadi yang pertama adalah kita harus nentuin dulu variabel acaknya apa. Seperti itu ya, teman-teman. Iya. Oke, nih kalau yang soal nomor 1 gimana? Ini cuma ditanya nih, mana
Mana variabel yang discrete, yang continue? X discrete, Y continue. Banyaknya kecelakaan mobil per tahun di Jakarta. Oke, ini discrete ya teman-teman, Ya. karena Discrete. jumlahnya itu Jelas. bilangan real. Jadi nggak ada Pecahan. desimal. Nggak ada kecelakaan mobil tuh misalkan 5.000,2 gitu, nggak ada ya. Iya. Oke, nomor 2 yang Y, Continue. lamanya waktu pertandingan tunggal bulu tangkis. Oke, ini gimana? Continue. Continue. Oke, teman-teman. Oke, ini untuk discrete dan continue masih ada yang belum paham kah secara konsep, teman-teman? Atau sudah oke semua? Karena nanti kedepannya akan ini sih akan banyak istilah-istilah discrete dan continue seperti itu, teman-teman. Insya Allah paham, Kak. Oke. Lebih baik kalau dikasih contoh tentang continue, discontinue gitu, Kak. Oke. Kalau yang P, tadi Mas siapa yang nanya, maaf? Halo? Halo. Ya. Iya, tadi yang minta contoh siapa, Mas? Maaf namanya, saya belum ini. Syafiq, Kak. Mas Taufik ya? Syafiq. Mas Syafiq, oke. Mas, sekarang saya tanya Mas, kalau Mas melihat layar saya ya, ini untuk yang P, banyaknya SIM dikeluarkan tiap bulan di suatu kota tertentu. Nah, kira-kira Mas, ini discrete atau continue? Kira-kira aja. Atau tebak-tebakan deh. Untuk yang P ya, banyaknya SIM. Banyaknya SIM, itu discrete atau continue? Discrete. Discrete. Right. Oke, kenapa discrete, Mas? Tapi Tahu nggak kenapa yang P itu discrete? Gimana? Nggak apa-apa kalau jawaban salah atau kurang paham, nggak apa-apa. Nanti saya karena coba tidak jelaskan saling lagi. berhubungan, Kak. Gimana? Karena tidak saling berhubungan. Bukan. Karena tidak saling berhubungan. Kurang tepat, Mas. Jadi seperti ini. Yang dimaksud variabel discrete itu adalah variabel yang jumlahnya itu real ya. Bilangan real dalam arti tidak ada desimal atau bukan berarti dia tidak saling berhubungan atau berhubungan dengan hal lainnya itu. Bukan seperti itu. Konsep sederhananya adalah variabel yang angkanya bulat ya. Jadi banyaknya SIM dikeluarkan tiap bulan di suatu kota tertentu. Benar, ini discrete. Tapi bukan berarti ini berhubungan dengan hal yang lainnya, bukan. Karena banyaknya SIM itu bisa kita jawab dengan bilangan bulat, teman-teman. Banyaknya SIM 10, 20, 500 gitu. Oke. Sekarang untuk yang M itu discrete atau continue, Mas? Ayo, yang M. Continue. Oke. Kenapa continue, Mas? Karena yang tadi discrete-nya bilangan bulat, kalau yang ini bisa lebih dari satu atau kurang. Oke. Terus gimana? Ada lagi penjelasannya atau itu aja? Itu aja sih tebakan saya. Oke, nggak apa-apa. Itu tebakan tapi udah benar sebenarnya jawabannya. Banyaknya susu setahun yang dihasilkan seekor sapi betina tertentu. Ya, ini adalah variabel continue. Kenapa continue? Karena jumlahnya itu bisa
bisa ini ya, bisa apa sih, irasional, Bisa irasional. bisa desimal. Iya, bisa desimal, misalkan banyak susu setahun kan belum tentu genap ya, belum tentu genap 10 liter atau 5 liter, bisa aja kan ya 5,6 atau 5,61 kan bisa seperti itu ya. Tapi Iya. meskipun tebak-tebakan, tadi udah benar sih Mas. Jadi asumsi saya at least konsepnya teman-teman udah pegang semua gitu antara discrete dan continue. Jadi seperti itu. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman atau masih ada yang belum paham? Kalau udah oke, saya coba lanjut lagi ke Soal nomor 3, Kak. apa? Gimana? Soal nomor 3. Soal nomor 3, distribusi peluang dari suatu kotak berisi 3 bola. Tiap bola dikembalikan sebelum pengambilan berikutnya. Nah, nomor 3. Coba ya. Nih, ini masih tinggi ya. Banyaknya bola hijau gitu. Nah, berarti kan sekarang pertanyaan saya lagi nih, sebelum kita coba bahas soal ini ya. Ini sekali ngambil berapa bola yang diambil? Langsung 3 atau 1-1? Satu-satu. Berurutan ya, satu-satu. Berurutan. 1-1. Iya. Satu ya. Berarti asumsinya adalah ini pengambilan dengan pengembalian gitu ya, teman-teman. Karena ada ini nih, ada keterangan ini nih. Nih. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya kita bisa pakai salah satu cara yang tadi kayak yang ini nih. Jadi hapus ya. Jadi yang pertama itu adalah kita lihat dulu ya, kita lihat totalnya dulu ya. Berapa 6. sih tadi? 6. Hitam. Ini kan 4 hitam, 2 hijau. 6. 4 hitam ya. 4 hitam, 2 hijau gitu ya. Hijau. Total 6 ya. Iya. Terus apa tadi? Diambil Hijau. Ya, diambil 3. Tiga bola diambil secara berurutan. Tiap bola dikembalikan. Banyaknya bola hijau yang terambil. 3 bola. Jadi diambil 3. Jadi gini loh. Jadi maksudnya pengambilan pertama, kita ngambil pertama kali nih. Kita ngambil pertama kali tuh dapatnya hijau tuh berapa gitu kan. Kalau misalkan kita ngitung mentah-mentah ya, kita kan ngitungnya kan pasti kayak gini kan. Oh, bola hijau ada 2 gitu kan. Terus totalnya ada 6 gitu. Nah, ini saya kurang tahu sebenarnya ini cara seperti ini benar atau enggak ya. Karena kalau di jumlah pun itu dia totalnya tuh hampir 1. bukan 1 atau bukan ya. Sebenarnya Atau pas 0,9 1. sebenarnya pas 1 kan 1/3 itu. Iya sih. Tapi Iya, saya karena nggak, kan kita bikin desimal kan jadinya iya. saya sebenarnya agak sanksi sih kalau cara yang segampang ini gitu ya. Tapi coba kita lihat kuncinya dulu ya. Kita agak nge-cheat sedikit. Bener kayak gitu nggak jawabannya? Tuh kan. Iya, dia tetap pakai kombinasi karena emang kan dari 3 bola diambil itu berarti ada opsi nggak ada hijau dan kalau diambil 3-nya itu Hijau warna 1. lain gitu. Gitu, Kak. Terus 1 warna hijau, terus sisanya 2-nya lagi warna lain. Nah, terus habis itu 2 hijau dan 1 lagi warna lain. Nah, kenapa nggak bisa 3? Karena kan bolanya hijaunya cuma 2 kan? Iya. Iya, tapi balik lagi ya. Ini sih yang saya nggak ngerti tuh ini gitu. Ini kenapa totalnya nggak Komplit. 1 ya? Ini kan totalnya kan ini kan 3, 4, 5. 0,5. Totalnya 0,5 ini. Tapi coba deh Mas, mungkin buat dicek ulang aja lagi. Takutnya mungkin tipe atau salah hitung kali itu. Karena nggak meyakinkan juga sih hasil hitungannya tuh. Ya, oke. Coba ya. Iya, coba dihitung aja.
Oke, pertama gini teman-teman ya. Pertama kita cari ruang sampelnya ya, seperti biasa ya. Ruang sampelnya itu adalah kita ngambil 3 bola dari 6 Ya. gitu ya. Kita kayak tadi pakai kombinasi 6, 3. 6 diambil 3 gitu ya. 20. Nah, terus kita coba lagi nih, kita pakai kombinasi bola-bola hijau ya. Ya. Dua bola hijau, nggak ada yang keambil gitu. Tuh. 1, terus kita pakai hitung lagi kombinasi 4, sisanya 4 3. keambil 3. 3 ya. Iya, Iya. karena kan 3 bola kan ya, satunya lagi kan. 3. Nah, ini kita kali nih. Kali nggak usah kayak gitu ya. 4 kita bagi sama ruang ininya 0,2 gitu. 0,2 kan, bukan 0,1. Coba ya kita taruh sini ya. Ini anggaplah salah gitu. Ini 0,2 ya. 0,2 ini. Nah, terus ruang sampelnya 20 ya. Ini deh. Terus yang kedua dari 2 bola hijau itu keambil 1. Ya. Ya. Oke, terus ambil 1. sisanya 4 hitam Ambil 2. keambil 2. Oh, 2. Iya benar. Ya. Nah, ini kita kali ini ya. Iya. 12 dibagi sama 20. 0,6. Nah, ini kayaknya Nah, Tuh kan. Masa 0,3 tadi jawabannya. oke, terus yang terakhir berarti ya. Ya. Dari 2 Dua. hijau keambil dua-duanya. ya, Hmm. sama Terus 4-0. 4-0. 4 Dari 4 nggak ada yang kombinasi keambil 1. ya. Ya. Kombinasi 1 enggak? Berarti Ya, kan kombinasi 4 kombinasi 1. Ya, 4 kombinasi 1 enggak sih? Kan ambil 3 bola. 2-nya hijau tapi 1-nya masih bebas gitu loh. Iya. Oh iya. Iya, Mhm. ambil enggak? Nah, ya. 1 gini ya, 2 Iya, 2 harusnya 1. segitu. Berarti 1/5, ruangnya 0,2. 0,2, Kak. 0,2. Pas. Nah, kan Ini pas kan hasil 1 kan? Nah. Tuh kan? Iya. Bener tipe kan? Enggak yakin soalnya. Enggak mungkin itu 0,1 soalnya angkanya udah ada sekitar harusnya sih 0,2-an atau 0,1 hampir 0,2 gitu loh. Makanya bisa 0,1 kan hasilnya. Iya. Oke. Ya, jadi ini ya teman-teman, ini bisa dibilang bukti apa ya, bukti nyata kali ya. Bukti nyata kalau misalkan yang ada di BMP tuh nggak 100% betul gitu, terutama dari kunci jawabannya ya. Iya. Jadi kayak gini. Kalau misalkan teman-teman mau coba mengerjakan soal itu silakan kerjakan saya, tapi jangan pernah berpatokan 100% ke kunci jawaban gitu ya. Iya. Karena ya belum tentu benar. Saya nggak bilang salah semua ya, tapi belum tentu benar gitu. Oke. Jadi kalau misalnya emang udah ngerjain terus mungkin agak ragu, mungkin bisa diskusi di grup aja kan. Nah, iya itu boleh juga kalau misalnya kayak gitu ya. Oke. Pak. Iya. Pak, aku mau nanya Ya. kalau misalkan soal tadi, misalkan keterangannya tanpa pengembalian, iya yang tadi yang nomor 3 tanpa pengembalian, apa yang berubah kira-kira dari cara yang tadi, Kak? Yang berubah, berarti yang berubah adalah ininya, jumlah apa sih, jumlah atasnya, bagian atasnya. Bolanya. Bolanya. Jumlah bolanya. Iya. Sekarang gini Mas ya. Ini misalkan ya, kita sama nih. Sama nih. 4 hitam, 2 hijau nih, 6 gitu ya totalnya. Sekarang kalau misalkan pengambilan pertama kita ambil 1 gitu ya, ambil 1 tapi tanpa pengembalian. Nah, berarti sekarang saya tanya, sisa bolanya jadi ada berapa gitu? 5. Sisa bolanya 5. Nah, terus pengambilan kedua itu berarti kita harus ngitung lagi. Kita harus ngitung lagi ruang sampelnya berapa, ininya berapa, kita harus hitung ada ininya pengurangan berapa lagi ya, masing-masing. Iya, dari pengambilan kedua sisa bola 5 kita ambil 1, berarti sisanya berapa? 4. Gitu.
Nah, terus pengambilan ketiga tuh kita harus hitung lagi, kita harus hitung ruang sampel lagi berapa, kita harus hitung ininya lagi berapa kan, karena sisa bolanya udah berubah. Pengambilan ketiga itu sisa bolanya jadi cuma ada 3 di sini. Seperti itu, Mas, kurang lebih. Makanya teman-teman dalam soal itu biasanya tuh biasanya nggak ada keterangan kayak gini ya, karena ini apa namanya, karena defaultnya itu adalah kita mengambil tuh ya kita balikin gitu kan. Jadi seperti ini. Kalau misalkan ada apa sih tanpa pengembalian gitu ya. Oh, Oke. berarti yang nomor 2 itu juga sebenarnya dia diambil 3 kartu tanpa pengembalian, baru nanti pas kita misalkan tadi kan kita mau ngecek dia 0 trump apa 0 spade, 1 spade, 2 spade gitu kan. Berarti nanti berarti setiap itu Ini. jumlah kartunya itu tetap sama 52 gitu kan. Cuman bedanya dia pas pengambilan percobaan pertama gitu dia tanpa apa namanya, tanpa pengembalian gitu. Jadi 3 langsung yang diambil. Iya, benar. Okay. Karena sebenarnya kayak gini, Mas, kalau misal kita balik ke soal nomor 2 ya. Kalau misalkan soal nomor 2 itu kita hitung benar-benar tanpa pengembalian, itu berarti adalah kita harus menghitung ruang sampelnya di setiap kali kita mengambil. Dan lagi Mas, yang kedua adalah di soal nomor 2 itu kita tidak tahu 3 kartu itu diambil itu langsung 3 ya atau satu persatu. Seperti itu. Iya, karena kalau emang ambil 3 sekaligus, ya kalau nggak dikembaliin ya sama aja kayak ngambil satu-satu tapi tapi dikembaliin itu. Nah, iya, bener. Jatuhnya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini perlu diketahui, ini masih peluang diskrit ya, kita belum masuk ke yang continue ini. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya coba lanjut dulu ya. Ini peluang diskrit tadi udah kita bahas contohnya, kemudian nah sekarang gimana kalau misalkan peluangnya continue? Kalau peluangnya continue, kita nggak bisa bikin table kayak gini. Nggak bisa karena kenapa? Karena kalau misalkan kita bikin table tuh bisa aja kan, bisa. Ini saya contoh ya, kalau misalkan kayak gini ya, kita gimana misalkan kita memperlakukan peluang continuous seperti peluang diskrit gitu. Misalkan X waktu tempuh Jakarta Surabaya gitu. Naik kereta api. Misalkan nih X berapa? 12 jam 1 menit gitu ya. Terus ada lagi di bawahnya misalkan X 12 jam 2 menit. 20 detik gitu. Ini bisa banyak ini ke bawah. Banyak banget gitu. Makanya kita tidak bisa menghitung atau memperlakukan variabel continue sama seperti variabel diskrit ya, teman-teman. Karena itu kita menghitungnya pakai integral. Kita pakai integral di sini ya. Nah, jadi biasanya dalam soal ya. Dalam soal itu biasanya udah langsung dikasih tahu nih. Udah langsung dikasih tahu ininya berapa. Fungsinya. Suatu variabel acak continue nih. Ini udah langsung ada ininya ya. Udah langsung ada ininya nih. Continue. Suatu variabel terletak pada nilai antara S1 yang mempunyai fungsi P. Tunjukkan bahwa lu ada 1. Cari nilai P 2X 2,5 gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri soal yang menggunakan variabel continue. Ya, selain karena dia udah jelas tertulis di sini ya, teman-teman. Ada nggak contoh
contoh yang kan ini juga sama nih. Ini kalau misalkan variabel continue tuh ada ininya, ada fungsi kayak gini, Ya, ciri-cirinya. ada fungsi. Ya, ciri-ciri seperti itu. Oke, ini ada contoh soal yang saya coba bikin sendiri. Jadi waktu tempuh perjalanan, bla bla bla. Ini ada fungsi kayak gini, 1/5x. Nah, ini yang pertama adalah sama langkahnya kayak variabel diskrit ya teman-teman. Kita tentukan dulu variabel x-nya itu apa, variabel acaknya. Variabel acak itu apa gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu itu, kita nggak akan bisa ngitung ini sama sekali gitu. Kita harus tahu dulu apa yang mau dicari peluangnya. Ya, kalau contoh yang ada di sini adalah waktu tempuh. Waktu tempuh x lama waktu tempuh, sehingga peluang x adalah peluang lama waktu tempuh. Nah, ini biasanya contoh soalnya kayak gini, tentukan peluang waktu tempuh dari Jakarta yang range-nya kayak gini ya teman-teman. Ya. Antara 6,5 hingga 7 jam. Nah, ini berarti kayak gini. Kita pakai integral tertentu. Nah, jadi kita hitung dapat hasilnya 67,5%. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya untuk peluang continue? Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Kalau belum ada, saya coba lanjut ya. Nah, sekarang ada yang namanya ekspektasi dan varian. Nah, jadi nilai ekspektasi itu sebenarnya adalah nilai rata-rata berbobot atau weighted average. Nah, sekarang nilai ekspektasi itu juga sama, kebagi dua. Ada variabel diskrit, ada continue. Kalau yang diskrit itu pakai rumus itu ya kan total dari x dikali fx. Kalau yang continue tuh pakai integral tertentu sama kayak tadi tapi dikalikan dengan x. Dikalikan dengan x ya. Nih, teman-teman bisa lihat nih kalau yang continue tuh di depannya ada x. Beda sama yang tadi ya. Kalau yang ini rumusnya tuh benar-benar cuma ini aja. Kenapa? Karena ini adalah kita nyari peluang. Kalau ini kita mencari nilai ekspektasi. Nah, sekarang contohnya seperti apa? Contohnya untuk yang variabel diskrit ya, teman-teman yang gampang ya. Kita coba contohkan dari dari contoh yang pertama tadi ya. Kita balik sini ya. Rumusnya itu adalah total x dikali nya. Yang berarti dalam kurung x gitu ya teman-teman. Ini berarti adalah nilai dari x dikali dengan ini fungsinya 0 gitu ya. Nah 0 dikali 1/8 0. 1 dikali dengan berapa? 3/8. Loh kok itu? Nah inilah. Ini aja gitu ya. Nih. Terus 2 dikali dengan 3/8. Nah, ini berarti adalah 6/8. Nah, 3 dikali dengan 1/8. Nah, ini berarti 3/8 ini ya, sama ini. Nah, terus ini semua harus kita jumlahkan. Ini tambah ini, tambah ini. Berarti berapa tuh? 12. Ya 12/8. Ya, 12/8. Iya. 1,5. 12/8. Nah, ini kalau disederhanakan jadinya berapa tuh? 3/4 ya? 3/2 apa? 3/4. Iya 3/2. 3/2 Kak. 1,5. Ya, 1,5. Ini kalau yang variabel benar, kalau yang diskrit ya, peluang diskrit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau masih ada yang kurang jelas?
Nanti materinya di-share kan, Kak? Materi ini Excel-nya iya saya share. PPT-nya juga saya share nanti. Oh iya. Terus, oke, kalau ya silakan. Oke, kalau gitu saya coba ke contoh yang lain ya. Nah, ini yang tadi ini yang tadi kita udah coba hitung ya, teman-teman. Nah, kita akan coba hitung nilai ekspektasinya. Berarti sama kayak tadi. 0. Ini 0 kali ini ya, kali ini. Iya. Hasilnya 0, ini kali. 0,436. Ya, ini juga kita kali. Gitu. Ini juga kita kali ya. 0,39. Nah, Aku nggak tahu. hasilnya berapa? Hasilnya itu kita jumlah dari sini ya, teman-teman. Set. Nah, hasilnya adalah nilai ekspektasinya 0,75. 0,75 tuh berarti berapa? 3/4 ya? 3/4. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Terkait dengan nilai yang sebelum ya, gimana? ini. Yang itu sebelum ini. Kalau ini kan yang tadi apa sih? Ekspektasi. Yang sebelum ini. Sebelum ini berarti ini distribusi continue. Yang ini maksudnya atau halo? Iya, itu Kak. Oh, oke. Belum Oke, ngerti. dari sini yang belum jelas yang mana? Yang belum paham yang mana dari distribusi peluang ini? Kan masukin rumusnya itu gimana Kak? Oh, oke. Oke, kita coba ya. Kita coba, ini saya hapus dulu. Oke, ini ya rumusnya ya. Nah, sekarang kayak gini, kalau kita buka BMP, rumusnya itu tuh kalau nggak salah ya. Oh, ini rumusnya ya. Distribusi peluang variabel acak kontinu ini ada di modul 4 halaman 4.7. Nah, jadi kalau variabel kontinu itu kita pakai yang namanya integral. Pakai ini. Nah, terus kalau teman-teman tanya cara hitungnya gimana atau masukin rumusnya. Nah, biasanya apa sih soal-soal yang pakai variabel acak kontinu itu adalah udah ditentukan dari awal fungsinya seperti apa. Dari awal tuh kita udah tahu fungsinya seperti apa ya. Nah, untuk contoh soal yang ini fungsinya itu adalah 1/5x. Jadi variabel ini menunjukkan bahwa waktu tempuh ini ya, teman-teman. Nih, waktu tempuh perjalanan dari Jakarta ke Jogja naik kereta api. Nah, jadi fungsinya ini adalah 1/5x. Nah, kita coba tulis di sini ya. Fx gitu sama dengan 1/5x. Ini ya. Nah, terus sekarang di contoh soal ini yang ditanya adalah peluang waktu tempuh dari Jakarta ke Jogja ada di antara 6,5 sampai 7 jam. Nah, sekarang kalau kita balik ke BMP, itu cara hitungnya adalah kita pakai yang namanya integral tertentu. Mungkin udah ada yang sudah belajar integral tertentu atau Mbak, tadi siapa namanya Mbak? Saya lupa nanya. Zela. Ya, Mbak Zela udah belajar integral kah di mata kuliah matematika? Belum. Oh, oke. Nggak apa-apa. Kalau belum nggak apa-apa. Jadi intinya adalah kita untuk menghitung angka tadi kita akan pakai integral tertentu ya. Integral tertentu itu adalah integral yang
nilainya sudah ditentukan. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ya ini saya ngasal aja. Ini kalau misalkan saya gambar grafiknya nih, misalkan ya. Ini apa? Ini X, ini Y. Itu kan nah, ini misalkan ya, misalkan 1/5 X, ini saya ngasal aja. Nah, jadi nilai yang ditentukan itu adalah nilai yang ini. Misalkan nih dari A ke B gitu ya. Ini nilai yang Kak cari itu adalah luas daerah yang ini. Gitu ya. Nah, ini secara konsep, tapi secara perhitungan itu kita akan menghitung dari 6,5 sampai ke 7 ya, 1/5 X. X gini. Oke. Nah, sekarang caranya adalah kita harus cari 10 X 2. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah ketemu, baru kita masukkan nilai 6,5 dan 7 yang ada di sini. Kita masukin kemana? Kita masukin ke masing-masing X-nya ini. Jadi 1/10, 7 pangkat 2 dikurang 1/10, 6 ya, 6 pangkat 2. Nah, ini berapa jadi ini? Ini kan berarti kan 49 ya, 49/10 gitu ya, dikurang berapa? 36/10. Ini jadi berapa nih? Berapa? 7. 13/10. Berapa? 13/10 Kak. 13/10. atau 1,3. 1,3. Oke. Ya. Kak, itu 6,5 Kak, bukan 6. Mana? Benar sih? Itu yang sebelah kanan harusnya 6,5 ya. Oh iya. 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 Ini saya cuma ngetes aja sih teman-teman, ada yang nggak gitu. Oh. Enggak. Ini saya yang salah ya. 6,5. Iya, betul. 6,5 di pangkat 2 berapa tuh? Jadi 42,25 ya. Iya. Jadi ini 42,25. Sekarang dikurangin hasilnya 6,5. 6,75 Iya. ya. 49 kurang ini berapa tadi? 6,75. 6,75. 6,75. Ya. Nah, 6,75 dibagi 10 berarti 0,675. Berarti ini adalah jawaban dari contoh soal yang saya bikin tadi. Ini ya. Jadi peluangnya adalah 67,5%.